Halo semuanya, demo game horor ini akhirnya selesai. Tapi proses sampai ke titik ini nggak sesederhana yang terlihat di trailer. Aku nggak tahu ini bakal kekirim atau enggak. Kalau kamu dengar Semua dimulai dari hal kecil. Aku memperbaiki tekstur satpam, awalnya terlihat biasa saja. Jadi aku coba ubah sedikit demi sedikit, sampai terasa lebih cocok dengan suasana gamenya. Dan setelah selesai, rasanya langsung beda, lebih hidup, lebih punya karakter dibanding sebelumnya. Setelah itu, aku mulai sadar. Lantainya terlalu bersih, terlalu polos. Jadi, aku tambahkan tekstur tanah, sedikit kotor, sedikit tidak rata. Aku nggak mau tempat ini terasa seperti bangunan yang baru dibangun. Aku mau terasa seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Setelah ditambahkan, suasananya langsung berubah. Rasanya lebih berat dan lebih lembab. Setelah itu, aku mulai mengerjakan bagian luar. Aku membuat gerbang dan pagar, tapi bukan gerbang biasa. Karena aku berasal dari Bali, aku ingin ada sedikit sentuhan lokal di dalam game ini. Jadi, aku buat gerbang dengan nuansa Bali, dengan detail ornamen yang khas, supaya terasa lebih estetik, tapi tetap sunyi. Bentuk saja belum cukup. Aku lanjut memberi tekstur. Aku atur warna batunya, tambahkan detail halus supaya nggak terlalu terlihat bersih, dan tetap menyatu dengan suasana gelap di dalam game. Dan ketika akhirnya aku masukkan ke dalam game, rasanya beda. Gerbangnya terasa lebih nyata, lebih berat, lebih punya cerita. Setelah gerbang dan pagar selesai, aku lanjut membuat pos satpam. Dari awal aku sudah tahu, tempat ini akan jadi titik pertama yang dilihat pemain. Jadi, aku ingin posnya terasa sederhana, tapi tetap punya kesan sepi. Setelah bentuknya jadi, aku mulai memberi tekstur. Dindingnya aku buat sedikit kusam, tambahkan detail kecil supaya tidak terlihat terlalu baru. Aku ingin pos ini terasa seperti tempat yang pernah dijaga, tapi sekarang sunyi. Saat aku masukkan ke dalam game, suasananya langsung berubah lagi. Area depannya terasa lebih hidup, tapi di saat yang sama juga terasa lebih sepi. Setelah bagian luar mulai terbentuk, aku mulai memikirkan bagian dalamnya. Aku mencoba membuat layout bangunan dan lorong rumah sakitnya. Masih berupa gambar, belum final. Ini cuma untuk memberi bayangan bagaimana pemain akan berjalan, belok kemana, dan berhenti di mana. Setelah layout mulai kebayang, aku kembali lagi ke pos satpam. Kali ini, aku mulai mengisi bagian dalamnya. Meja, kursi, lampu, dan beberapa detail kecil lainnya. Awalnya posnya terasa kosong, hanya ruangan tanpa cerita. Lalu, aku tambahkan tekstur dan detail kecil, supaya nggak terlihat terlalu rapi, karena tempat seperti ini harusnya punya bekas aktivitas. Dan ketika semuanya masuk ke dalam game, suasananya berubah lagi. Pos satpam itu sekarang terasa seperti tempat yang benar-benar pernah dijaga, tapi sekarang ditinggalkan. Aku sengaja tidak membuatnya terlalu ramai, karena semakin sepi sebuah ruangan, semakin keras suara kecil terdengar. Visualnya mulai terasa lebih hidup. Sekarang aku beralih ke suara. Aku mulai mengerjakan efek suara pintu. Kedengarannya sederhana, tapi di game horor, suara kecil bisa terasa sangat besar. Aku coba beberapa versi, ada yang terlalu halus, ada yang terlalu keras, sampai akhirnya ketemu suara yang terasa pas, pelan tapi cukup bikin ragu untuk melangkah. Saat dicoba langsung di dalam game, suasananya berubah. Lorong yang tadinya sunyi sekarang terasa seperti sedang menunggu sesuatu. Setiap kali pintu dibuka, ada jeda kecil sebelum masuk. Lalu, aku kembali ke bagian pertama game ini. Ada beberapa hal yang ingin aku perbaiki, bukan dari visualnya, tapi dari ceritanya. Ada bagian yang menurutku belum terasa cukup kuat,
Jadi, aku ubah sedikit alurnya, perbaiki timingnya, dan rapikan momen-momen kecil yang mungkin nggak terlalu terlihat, tapi penting. Aku nggak bisa menjelaskan terlalu banyak di sini, karena aku nggak mau ceritanya bocor. Tapi yang jelas, bagian awal ini sekarang terasa lebih punya arah. Selanjutnya, aku membuat sebuah HP di dalam game. Benda kecil, tapi punya peran penting. Aku mulai dari bentuknya dulu, sederhana, tidak terlalu mencolok. Setelah itu, aku buat animasinya, supaya terasa natural saat digunakan, tidak kaku dan tidak terlalu cepat. Lalu, aku tambahkan fungsinya, HP ini bisa memutar voice note. Disinilah cerita mulai berbicara, tanpa harus terlihat. Dan ketika semuanya digabungkan, rasanya berbeda. Suasana yang tadinya hanya sunyi, sekarang punya suara. Bukan suara yang keras, tapi cukup untuk membuat pemain berhenti dan mendengarkan. Kadang, cerita tidak datang dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita dengar. Aku nggak tahu ini bakal kekirim atau enggak. Kalau kamu dengar ini, berarti aku belum bisa pulang. Di bagian ini, aku mulai menambahkan sistem stamina untuk pemain. Aku ingin ada batasan saat berlari, supaya pemain nggak bisa terus bergerak tanpa rasa takut. Sistemnya aku buat sederhana. Kalau terlalu sering berlari, energinya perlahan habis. Dan ketika stamina hampir habis, terdengar suara nafas pemain. Nafasnya mulai berat, tidak stabil, seolah benar-benar kelelahan. Di momen itu, rasa panik mulai terasa. Di proses ini, aku juga sempat menambahkan fitur menunduk. Pemain bisa berjalan lebih pelan dengan posisi tubuh lebih rendah, seolah mencoba tidak terlihat. Tapi, untuk demo ini, sebenarnya belum ada bagian yang benar-benar membutuhkan fitur ini. Jadi, untuk sekarang, ia hanya menjadi bagian kecil dari sistem yang mungkin akan digunakan nanti. Kadang ada hal yang dibuat bukan untuk langsung dipakai, tapi sebagai persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Aku juga kembali membaca ulang teks ceritanya. Ada beberapa kalimat yang terasa kurang pas, terlalu panjang atau kurang kuat. Jadi, aku rapikan lagi, memilih kata-kata yang lebih sederhana, tapi tetap menyimpan maknanya. Sekarang bagian pembukanya terasa lebih fokus, tidak banyak bicara, tapi cukup untuk memberi arah. Di beberapa momen tertentu, aku ingin lingkungan di dalam game ikut bereaksi. Jadi, aku mulai membuat beberapa kejadian yang mengikuti alur cerita. Misalnya, saat momen tertentu terjadi, lampu bisa mulai berkedip atau bahkan mati total. Ruangan yang tadinya biasa saja, tiba-tiba terasa tidak aman, dan dalam gelap, imajinasi pemain bekerja lebih keras. Aku tidak ingin semuanya terjadi begitu saja. Aku ingin setiap perubahan terasa seperti bagian dari cerita. Supaya suasananya terasa lebih hidup, aku mulai menambahkan suara background. Bukan musik, tapi suasana malam. Ada suara jangkrik, angin pelan, dan keheningan di antaranya. Aku atur pelan-pelan supaya tidak terlalu ramai, tapi juga tidak benar-benar kosong. Untuk bagian kedua, aku mulai menyusun bentuk dasar bangunan dan lorong di dalamnya. Belum detail, belum ada hiasan, hanya blok-blok sederhana sebagai bayangan ruang. Aku ingin melihat dulu arahnya, seberapa panjang lorongnya, seberapa sempit ruangannya. Dari situ aku bisa membayangkan bagaimana pemain akan bergerak di dalamnya. Dari blok-blok sederhana itu, aku mulai membentuk lorong yang sebenarnya. Dindingnya aku atur ulang, tingginya aku sesuaikan, jarak antar ruangannya juga aku perhatikan. Aku ingin lorong ini terasa cukup sempit, tidak terlalu luas, supaya setiap langkah terasa lebih dekat dan lebih sunyi. Lorong ini bukan hanya jalan penghubung, tapi menjadi tempat di mana pemain akan menghabiskan waktu sendirian. Agar prosesnya lebih rapi, aku mulai membuat bangunan dengan sistem modular. Artinya, setiap bagian seperti dinding, lantai, dan sudut dibuat terpisah, supaya bisa disusun ulang sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, aku bisa membentuk ruangan dan lorong lebih cepat, tinggal menyusun potongan-potongan yang sudah ada. Saat semuanya tersusun, bangunan ini mulai terasa lebih nyata, bukan lagi sekedar bentuk kasar, tapi sudah mulai menyerupai tempat yang utuh.
Ada satu detail kecil yang ingin aku tambahkan. Lampu yang bergerak pelan. Bukan gerakan besar, hanya sedikit goyangan. Seperti tertiup angin yang hampir tidak terasa. Untuk bagian kedua ini, aku mulai membuat semua interior yang dibutuhkan. Jumlahnya cukup banyak. Meja, tempat tidur, lemari, dan berbagai detail kecil lainnya. Supaya tidak terlalu lama, aku tampilkan prosesnya sekaligus. Setelah bentuknya selesai, aku masuk ke tahap memberi tekstur. Aku tidak ingin semuanya terlihat bersih, jadi beberapa bagian aku buat sedikit kusam, sedikit usang. Saat semuanya dimasukkan ke dalam game, ruangannya terasa jauh berbeda. Tidak lagi kosong, tidak lagi hanya lorong dan dinding. Sekarang, tempat ini benar-benar seperti bangunan yang pernah digunakan. Detail-detail kecil seperti ini mungkin tidak selalu diperhatikan, tapi tanpa itu suasananya tidak akan terasa lengkap. Di tahap terakhir ini, aku mulai merapikan semuanya. Aku mengecek ulang ukuran tekstur, mengurangi yang terlalu besar, menyesuaikan supaya tetap terlihat bagus tapi tidak memberatkan game. Karena membuat game bukan hanya soal tampilan, tapi juga soal performa. Aku ingin demonya tetap nyaman dimainkan, tidak terlalu berat, tidak terlalu besar ukurannya. Dan akhirnya demo ini benar-benar selesai. Perjalanannya cukup panjang, sekitar 1,5 bulan hanya untuk versi demo ini saja. Mungkin terasa lama, dan kalau kalian sudah menunggu dari awal, aku benar-benar minta maaf. Terima kasih sudah sabar, terima kasih sudah setia mengikuti prosesnya. Dukungan kecil, komentar, bahkan sekedar menonton, itu sangat berarti buatku. Sekarang, demonya sudah bisa dimainkan, kalian bisa unduh lewat link yang ada di komentar atau di deskripsi video ini. Kalau nanti kalian mencobanya, aku sangat terbuka untuk kritik dan saran, karena game ini masih akan terus berkembang, dan masukan dari kalian akan sangat membantu ke depannya. Sekali lagi, terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Dan semoga pengalaman yang ada di dalam demo ini bisa kalian rasakan seperti yang aku bayangkan saat membuatnya.